Halo anak-anak, shalom. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Budwi. Hari ini Budwi akan mengajak kalian belajar bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar bahasa Indonesia. Pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, setelah ini kalian akan menyimak video dari Budwi. Selamat belajar. Tuhan memberkati. And now, the creators of Ice Age present a sneak peek into the world of Rio. E aí, meu rei? Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video. Nah, menurut kalian, pernah nggak ada konser musik tapi yang mengadakan itu hewan? Nah, itu hanya ada dalam cerita fiksi. Hari ini, Budi akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik dalam teks fiksi. Pembelajaran ini ada di modul 8. Yang pertama, Budi mau menjelaskan tentang pengertian teks fiksi. Teks fiksi itu apa? Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan cerita hayalan atau bukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Teks fiksi itu biasanya terdapat dalam novel, cerpen, ataupun dongeng. Nah, anak-anak, di dalam sebuah teks fiksi itu ada namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam teks cerita itu sendiri. Karena selain unsur intrinsik ada unsur ekstrinsik. Hari ini Budi akan menerangkan unsur intrinsik dalam sebuah teks. Sebelum Budi menjelaskan unsur atau bagiannya apa saja, kalian akan mendengarkan dongeng dari Budi. Kalian jangan tertidur karena dongengnya sangat merdu. Tunggu ya. Dia akan bercerita. Di sebuah hutan hiduplah beruang dan kancil. Suatu hari, beruang melihat anak gembala bermain seruling nan. Beruang kembali masuk ke hutan dan menceritakan pengalamannya kepada kancil. Sampailah beruang di rerumpunan bambu dan mendengar derit bambu yang merdu. Tiba-tiba kancil ingin mengajak beruang mendengarkan konser yang sangat merdu. Beruang berkata, "Kancil, ajari aku memainkan seruling itu. Aku ingin seperti anak gembala itu." Jawab kancil, "Boleh,
julurkan lidahmu ke celah bambu yang panjang ini. Kancil segera bersiul memanggil angin. Tak lama kemudian angin bertiup dan bambu berderit. Ujung lidah beruang terjepit, beruang menjerit kesakitan. Au! Kancil meninggalkan beruang sambil tersenyum. Beruang sadar kancil sudah menipunya, tapi beruang tidak marah karena suara derit bambu memang merdu dan beruang perlahan-lahan tertidur lelap. Nah, kalian sudah mendengarkan dongeng dari Bu Dwi. Kalian sudah tidak tertidur toh, karena tadi memang dongengnya lumayan membuat kita bisa tertidur. Nah, dari dongeng tadi kita belajar unsurnya ada apa saja dalam teks fiksi. Yang pertama adalah tokoh. Tokohnya siapa saja tadi dari dongeng yang kalian dengar? Yang pertama, ya betul. Yang pertama ada anak gembala, kemudian ada beruang, kemudian kancil. Unsur yang pertama adalah tokoh. Yang kedua adalah latar. Latar itu adalah latar situasi atau tempat, latar waktu, dan latar kondisi. Tadi latar tempatnya ada di sebuah hutan, gitu ya, yang diterangkan dalam dongeng tadi. Kemudian watak. Watak beruang itu mudah sekali ditipu atau mudah diperdaya, tapi dia juga punya karakter yang baik, mudah memaafkan. Kalau kancil jelas dia cerdik tapi juga licik, mungkin cenderungnya suka usil sama teman. Amanat itu pesan. Pesannya apa? Dari dongeng yang kalian dengar, amanatnya kita harus bisa belajar memaafkan teman yang mengganggu kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus selalu waspada, tidak boleh gampang ditipu oleh orang lain atau teman. Temanya tentang persahabatan beruang dan kancil. Nah, alur itu ceritanya itu mulai dari perkenalan, konflik, kemudian penyelesaian. Dalam dongeng tadi adalah alur maju. Dalam sebuah cerita itu ada alur maju dan alur mundur. Kalau alur maju seperti tadi mulai dari perkenalan, konflik, dan penyelesaian. Sementara kalau alur mundur itu berarti berjalannya mundur. Dimulai dulu mungkin dengan konflik, kemudian ada penyelesaian, seperti itu. Nah, video Budi sudah selesai. Sekarang kalian akan melanjutkan dengan latihan soal. Mudah-mudahan yang dijelaskan kalian jelas. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan memberkati.